Halo guys, welcome back to my vlog. Wah, lama juga ya aku vakum dari YouTube. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan happy ya. Happy New Year, welcome 2026. Di awal tahun ini aku mau mulai aktif lagi nih di YouTube dengan konten yang simple tapi bermanfaat, yaitu video budgeting ala anak kos versi aku. Oh iya guys, sebenarnya video ini aku tag di awal tahun, tapi baru sempat aku edit dan upload sekarang. But it's okay ya guys, kalian tetap bisa lihat budgeting aku untuk bulan Januari di tahun 2026. Untuk budgetingnya sendiri, jujur aja masih sama seperti tahun lalu guys. Masih budgeting yang sederhana, realistis, dan sesuai kebutuhan anak kos. Semoga di tahun 2026 ini aku dan kalian bisa lebih konsisten nabung ya, lebih bijak ngatur keuangan, dan tentunya lebih disiplin sama budgeting masing-masing. Oke guys, gak usah lama-lama, yuk langsung aja kita mulai video budgeting Januari 2026 versi aku. Selamat menonton dan semoga bermanfaat ya. Kalau ngomongin soal keuangan di era sekarang, rasanya makin kesini tuh makin menantang karena harga kebutuhan naik pelan-pelan, tapi penghasilan kita seringkali masih segitu-gitu aja. Belum lagi godaan jajan online, promo, diskon, dan lain-lainnya yang kelihatan sepele, tapi kalau nggak dikontrol bisa bikin pengeluaran boncos tanpa kita sadari. Makanya masuk ke bulan Januari 2026 ini, aku ngerasa budgeting ini bukan cuma pilihan, tapi juga kebutuhan. Bukan buat ngebatasin diri secara berlebihan, tetapi biar kita tahu di mana arah uang kita pergi. Sambil aku ngerapiin dan ngehias catatan budgeting ini, aku juga lagi ngingetin diri sendiri kalau setiap angka yang aku tulis di sini itu punya peran. Ada untuk kebutuhan, ada untuk menabung, dan ada juga buat self reward pastinya. Tapi ingat ya guys, harus sesuai dengan porsinya dan kemampuan kalian masing-masing. Untuk bulan ini total budget aku adalah Rp1.500.000. Di budget kali ini aku juga bakalan bagi 3 bagian atau 3 pos. Yang pertama yaitu fixed asset. Di fixed asset ini aku ada satu kategori yaitu uang kos yang harus kukeluarkan setiap bulannya senilai Rp600.000. Terus di bagian kedua yaitu variable cost atau pengeluaran tidak tetap. Biasanya di sini aku kategorikan di belanja bulanan senilai Rp200.000, lalu belanja harian senilai Rp150.000, gas dan air Rp30.000, internet Rp20.000, bensin Rp50.000, skincare Rp100.000, uang jajan Rp100.000. Lalu di bagian ketiga ada saving atau tabungan. Di saving ini aku ada 3 kategori. Yang pertama tabungan Rp50.000, dana darurat Rp50.000, sinking fund Rp50.000. Selain 3 bagian ini, sebenarnya ada beberapa pos pengeluaran yang tidak aku tulis dan tidak aku tampilkan di video kali ini ya guys. Bukan karena apa-apa, tetapi karena menurut aku itu ada hal-hal yang sifatnya privasi, salah satunya seperti sedekah. Oke, sudah kita bagi pos-posnya, lalu di sini aku total ya. Di fixed asset itu totalnya Rp600.000. Di variable cost itu totalnya sekitar Rp750.000 dari semua kategori yang aku totalkan ya. Terus di saving itu ada Rp150.000. Oke, setelah kita total per pos-posnya, lalu kita total juga semua posnya. Dan di sini aku total semuanya ketemunya Rp1.500.000. Sesuai ya dengan apa yang aku ucapkan tadi, budgeting aku kali ini adalah Rp1.500.000. Terus di bawahnya itu aku tulis aktualnya ya. Untuk aktualnya sendiri nanti kita isi di bulan depan. Karena sekarang kita memang belum tahu apakah pengeluaran 1 bulan ini akan sesuai dengan budget yang kita rencanakan atau justru akan meleset. Lewat catatan aktual ini kita juga bisa lebih jelas
kemana uang kita benar-benar dipakai. Dari situ juga kita bisa menarik kesimpulan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk bulan berikutnya. Budgeting yang kita buat sudah cukup pas atau masih ada pengeluaran yang terlalu besar dan bisa dikurangi supaya nggak terlalu boros. Menurut aku bagian evaluasi ini penting banget karena dari sinilah kita bisa belajar memperbaiki dan menyusun budgeting yang lebih realistis ke depannya. Oke guys, setelah aku edit ini ternyata aku baru sadar bahwa hiasan biru-biru nih yang di atas nih yang barusan aku tebelin itu membuat jelek keestetikan catatan budgeting kali ini. Oke, ini aku lanjutin aja nggak apa-apa. Aku garis-garisin supaya terlihat rapi lah, lumayan ya. Dan setelah aku garis-garisin ini, aku masukin nominal uang sesuai dengan kategori pos masing-masing di dompet keuangan, biar lebih jelas dan gampang dicarinya. Oh ya guys, kalau kalian kepo sama peralatan yang aku pakai buat budgeting ini, kalian bisa check out di link Shopee ya. Nah guys, itu dia budgeting aku di bulan Januari 2026. Buat kalian yang mungkin belum mau mulai budgeting, gak apa-apa banget kok. Gak harus langsung sekarang rapi dan detail seperti ini. Yang penting itu mulai dari hal kecil. Catat pengeluaran harian, pisahin uang kebutuhan sama uang jajan, dan coba tahan diri dari pengeluaran yang sebenarnya gak perlu. Ingat guys, budgeting ini bukan soal pelit, tapi soal sayang sama diri kita sendiri dan masa depan. Biar di akhir bulan gak cuma mikir uang aku kemana aja ya. Oke, semoga video ini bisa jadi motivasi buat kalian semua, terutama sesama anak kos, supaya kita bisa lebih sadar keuangan dan lebih teratur ngatur keuangan di tahun 2026 ini. Kalau kalian mau, tulis di kolom komentar ya. Kalian biasanya paling boros itu di bagian apa? Atau share tips budgeting versi kalian juga boleh banget loh. Aku akhiri video kali ini, jangan lupa like kalau video ini bermanfaat, komen biar kita bisa sharing-sharing bareng, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Semoga kalian semua bisa konsisten budgeting, nabung makin jalan, dan finansial makin sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye guys.